Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita, dan memberikan bagi kita berkat-berkat-Nya. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah menerima lebih dari yang diharapkan. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 9. Ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dalam ayat tadi dikatakan ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Setiap hari orang mengusung dia, menaruh dia di pintu gerbang bait Allah. Dan pekerjaannya adalah meminta-minta, memohon sedekah dari orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kita melihat di sini harapan dari seorang laki-laki ini adalah bahwa dia akan menerima sedekah setiap hari ketika dia diletakkan atau ditaruh di depan pintu bait Allah tersebut. Dan pada waktu itu dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca, Petrus dan Yohanes hendak ke bait Allah. Peristiwa ini jelas dikatakan sekitar jam 3 petang. Jadi kita bisa memahami bersama pada waktu itu Petrus dan Yohanes mau ke bait Allah. Dan sebelum mereka masuk ke dalam bait Allah, Petrus dan Yohanes bertemu dengan laki-laki yang cacat sejak lahir ini. Dan ketika dia melihat Petrus dan Yohanes, harapan dari orang lumpuh ini adalah dia akan menerima sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Dalam harapannya dia akan mendapatkan mungkin berupa uang, mungkin berupa makanan, mungkin berupa sesuatu yang diinginkan oleh hatinya. Dan jelas dikatakan di sini bahwa yang diharapkannya adalah bukan kesembuhan. Yang diharapkannya adalah sedekah dari Petrus dan Yohanes. Kita melihat di sini, dia mengharapkan sedekah, tetapi dia menerima lebih dari apa yang diharapkannya. Dia menerima sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia menerima sesuatu yang tidak pernah dipikirkannya, yaitu dia bisa berjalan kembali. Dari ayat yang kita baca tadi dikatakan di dalam ayat 3, 4, dan 5, harapan daripada orang lumpuh ini adalah dia akan menerima sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tetapi kita melihat di sini yang didapatkannya, yang dia terima lebih daripada apa yang diharapkannya. Dikatakan dalam ayat 6 dan 7. Petrus berkata kepada orang lumpuh itu bahwa emas dan perak tidak ada pada Petrus. Yang ada dalam diri Petrus adalah kuasa yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada dalam diri Petrus adalah bahwa kuasa itu akan sanggup membuat orang lumpuh ini berjalan kembali. Petrus tadi berkata seperti ini, "Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah."
Ini yang diberikan oleh Petrus, yaitu mujizat kesembuhan bagi orang itu. Dan setelah Petrus berkata begitu, lalu Petrus memegang tangan orang itu, memegang dia, menuntun dia untuk berdiri. Ketika dia berdiri pada waktu itu, kakinya menjadi kuat dan mata kakinya juga menjadi kuat. Dan orang itu bisa berjalan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, ini yang dimaksud dengan menerima lebih dari apa yang diharapkannya. Yang diharapkan oleh orang lumpuh ini adalah sedekah, mungkin berupa uang, emas, atau perak. Tetapi yang dia terima lebih dari apa yang diharapkan, yaitu kesembuhan, mujizat yang membuat dia bisa berjalan. Dan kita bisa melihat di sini respon daripada orang ini ketika dia menerima lebih daripada apa yang diharapkannya. Dikatakan dalam ayat 8 dan 9, ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Di sini kita bisa melihat respon daripada orang lumpuh ini ketika dia menerima lebih daripada apa yang diharapkan. Di sini dikatakan dia melonjak, berdiri dengan hati yang riang gembira, dengan senang hati dia memuji-muji Tuhan sambil berjalan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan bagiku mujizat. Dia berjalan berkata-kata seperti itu, saking senangnya hatinya menerima apa yang lebih daripada yang diharapkannya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita, tetaplah berharap kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan Tuhan pasti berikan. Bahkan melalui renungan hari ini kita belajar lebih dari apa yang kita harapkan, Tuhan pasti sanggup untuk memberikannya bagi kita. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan yakin serta percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Renungan hari ini mengajarkan kepada kami bahwa kami supaya tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami belajar dari orang lumpuh ini Tuhan, bahwa dia menerima lebih daripada apa yang diharapkannya. Kami juga yakin dan percaya Tuhan juga pasti akan memberikan hal tersebut bagi kami. Lebih daripada apa yang kami harapkan, pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan pasti menyembuhkan kami dari segala penyakit kami. Bagi kami yang mengalami kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, kami yakin dan percaya kami akan menerima jalan keluar. Bahkan lebih daripada itu, bahkan Tuhan sanggup untuk memberkati kami dengan berkat-berkat yang besar dan luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.